Jadi tidak hanya asal jalan gitu. Wih, moto kamu tuh bagus lah. Ini foto kulit. Siapa kita sama-sama kulit. Sama-sama kulit. Dan lepas kita tutup dulu. Begini. Tujuh puluh lebih. Kamu tuh paling 70 kan? 70. Belum. 70. 70. Tahun 52. Sekarang Siapa yang minta berapa? 80. siapa? Itu 80 kau. Umur kamu? Aku 84. Dekat jauh foto. Ya. Enggak dekat putih rambutku kak. Masih jalan. Jalan. Cuma syuting. Tapi dekat. Dekat putih wae kan. Tapi jatuhnya cat itu akan dan cat lagi coklat. Murah, tapi kan bojolnya dalam usaha rambutnya. Merek apa ya? Hina. Atau tulisannya Hina gitu ya? Di mana ya? Hiena. Oh Hina. Dia dari pasar. Jadi bukan dari Belinya di Alfamart, Babi Kelebihannya itu bukan kita kan ada pacar, baru pacar. Nah dia kan dan dari tahannya bilang kalau yang model yang lain itu yang kimia sifatnya daripada itu daerahnya kurang. Ngatu produksi dewe. Yang merekam atau langsung artinya langsung mengelola. Kalau dewe. Ada teknik gitu macamnya. Ya sih. Biasa. Nanti kasih ke kita nomor tahu. Oh dia cerita mungkin di rumah ya. Walaupun dalam bawah juga masih gitu. Harus itu walaupun tubuh biru. Ini apa sih ini? jangan sampai Mengapa dah? bahaya kalau sampai jatuh bahaya. Rumah sering jatuh. Sering jatuh di kamar mandi. Jatuh ya. Jadi jalan-jalan sana rumah tuh Papa, si Alpa dijemput. ya kalau sampai jatuh Iya, ada sering. Cuman nggak bahaya. Di situ. Kita kan pemain itu. mana cari pegawai yang terapi. Gerak dong. Berapa itu? Ingat ke zaman dulu kan. Saga itu yang pakai mesin itu. Apa masih galak main itu? Tenis. Itu bola tumbul bola ini, kerombol. Iya. Ya, iseng-iseng main. Tapi itu lah rusak tuh. Gini lah, daratnya lagi. Bom apa itu? Bukan. Semacam ini. Biasanya mah ada itu, jadi ada bola-bola itu. Tapi itu nggak ada rate, harusnya ratenya. Nah itu apa nih? Tapi masih dipakai lagi. Kalau udah selesai kita datang. Maka kita itu Bercerita. mulai acara Bercerita. cerita. Ayo kita mulai, Be.
Assalamualaikum Nggak makan dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, macam mana? Dia makan dulu. Oh gitu. Bahasa yang tahu ada. Sudah bisa Nah, itu yang lebih akrab. bahasa Indonesia bisa, bahasa Palembang bisa, bahasa Sekayu bisa. Ah, Ayo makan. Yang tadi bahasa paling tidak kita perlu tahu 4 bahasa. Bahasa Semarang ada. Enggak ya. Ya, kalau merekam sini. Kalau merekam mainkan ini aja ini perekam. Boleh tunda kali. Makannya enak. Rasa bumbunya ayamnya. Makasih hatur nuhun. Sama-sama. Tanda apa? Enggak. Siap. Yang mati kan bisa. Enggak. Banget. Perlu mati. itu kayak mati ya. Enggak. Salah. Siap. Bukan apa cukup duduk atau apa di? Cakap itu. Bagus sini situ. Bagus. Di Oh. yang di posisi oleh kamera. Nah, itu. Sender ya di sender. Nah, pegang situ ya. Apa nak kursi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, Uyung, Tupi, adik, dan ponakan yang saya hormati, warga asal Mumbah yang kita namakan grupnya adalah asal Mumbah Senior. Syukur alhamdulillah atas kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala karena teman kita pada hari ini merupakan lanjutan dari 3 bulan yang lalu dan patut kita syukuri atas segala nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para pengikutnya dan pada keluarganya, pada pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan kedua setelah yang pertamanya di rumah Kanda Pesol pada 3 bulan yang lalu. Pada hari ini undangan sudah kita sebarkan pada beberapa yang lalu, namun sangat disesalkan teman-teman nampaknya banyak yang berhalangan hadir. Sehingga pada kesempatan ini barangkali hanya sebagian yang barangkali hadir ya. Namun demikian patut kita syukuri. Mudah-mudahan kalaupun bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak hadir pada hari ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan dia cepat sehat
sehingga pada waktunya dapat sama-sama kita lagi. Kalaupun yang tidak hadir ini adalah dalam kesibukan, mudah-mudahan pada pertemuan akan datang dia juga dalam kelonggaran waktu. Bapak dan Ibu, sebagaimana pada pertemuan yang lalu, inti pertemuan kita ini adalah dalam rangka kita lebih meningkatkan silaturahmi di antara kita yang beberapa waktu yang lalu, khususnya pada waktu masalah COVID, hampir 3 tahun kita tidak ada pertemuan semacam gini. Dengan pengalaman yang begitu, maka pada keadaan yang sekarang ini memanfaatkan waktu untuk kita saling sama-sama bertemu, melepas rindu, meningkatkan hubungan silaturahmi di antara kita. Sesama warga asal Musi Banyu Asin yang kita golongkan namanya adalah Muba Senior. Sebenarnya kalaupun kita data lagi masih ada saja teman kita yang tergolong senior ini, tetapi ya memang kita memerlukan waktu gitu ya kan untuk mendata baik yang ada di kota Bandung maupun yang ada di kota-kota lain. So nama kita ini adalah Jawa Barat, maka boleh-boleh saja kita mendatakan Bapak dan Ibu yang asal dari Musi Banyu Asin yang sudah tergolong senior gitu ya. Ya, apa salahnya kalau ada yang bertemu nanti kita undang pada kesempatan akan datang. Ketua kita Pak Faisal Salam, Pak Faisal Hasanuddin, dia secara mendadak katanya ada tugas ke Palembang, sehingga pada kesempatan ini yang bersangkutan juga berhalangan hadir dan baru datang katanya besok sore dari Palembang, sehingga tidak bisa menghadiri pertemuan kita pada hari ini. Atas segala kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu menghadiri undangan pada undangan kedua pada hari ini di rumah Kakanda Haji Insinyur Oni Hasim, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan selalu kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini adalah pertemuan kedua, saya akan melemparkan suatu keinginan. Kalau yang lalu itu adalah di rumah Pak Faisal Hasanuddin, sekarang yang kedua adalah di rumah Kakanda Oni. Nah yang ketiganya kita rencanakan di luar rumah. Artinya yang ini dalam rumah, yang kemarin juga di dalam rumah, yang berikutnya di luar rumah. Dalam pengertian mungkin kita mengadakannya apa di suatu tempat yang barangkali lebih indah pemandangannya gitu ya, sambil kita istilahnya tadabur alam gitu ya. Nah, lebih menyaksikan lagi, mentapakuri keadaan-keadaan alam sebagai alam ciptaan Allah manusia Allah ya. Barangkali itu saja sebagai pengantar saya, dan kepada tuan rumah Kakanda Andi Oni silakan menyampaikan sambutannya dan lanjutkan saja Kak. Katanya juga akan menyampaikan cerita tentang masa lalunya. Saya pikir waktu yang lain-lain juga kan tidak banyak kita ya. Jadi isi saja dengan hal-hal yang begitu. Di samping yang lain juga kalau ingin mengingatkan sama kita silakan saja. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Tony. Boleh. Di situ boleh. Ke bangku. Nggak mampu boleh, nggak mampu boleh. Nasi punya. Nah, Kenapa? situ duduk. Oh, tidak perlu. Kuat dia masih kuat. Agak sekuat. Dikuat-kuatkan. Kuat-kuatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa pakai pendahuluan semacam Pak. Fauzi. Saya biasanya orangnya strict. Saya kalau mempunyai sesuatu tujuan, saya langsung kepada tujuan itu. Saya tidak pakai sana sini dulu, putar sana, putar sini, lalu sampai tidak. Selalu dalam kehidupan saya strict kepada sasaran yang benar. Itu tujuan. Biasa ITB begitu.
Ya. Jadi makanya saya nggak bisa jadi ulama, nggak bisa. Ulama kan harus seperti Pak. Ulama kan harus ada pendahuluan panjang gitu. Saya nggak. Jadi suka diminta ceramah di masjid. Tapi gayanya sama, gaya langsung pada tujuan. Paling ya sedikit aja. Jadi bukan nggak pernah ceramah, sering diminta. Nah, di luar dugaan saya banyak yang senang dengan itu ceramah saya. Sehingga kalau saya tidak datang, tidak mau memenuhi keinginan mereka, mereka ulang-ulangi. Pak, yang sekarang kan sudah sempat. Padahal saya ceritanya blos-blos gitu. Ya, karena apa? Langsung sasaran, rasional, masuk akal, dan sesuai dengan ajaran. Hanya itu. Jadi tidak bercerita macam-macam. Satu macam aja. Satu macam aja. Sekarang saya ini sebenarnya udah lama keinginan untuk memberikan informasi kepada orang lain, karena itu adalah ibadah. Kalau kamu tahu sesuatu, kamu beritahu orang lain, itu kan ibadah. Jadi keinginan itu sudah lama, dan terutama saya arahkan kepada anak-anak yang masih muda, karena saya merasa saya punya sesuatu yang dialami dalam kehidupan yang sangat berharga bagi mereka. Karena ini perjuangan, karena ini cara-cara berjuang, karena ini cara mengatasi masalah dan sebagainya. Dan mereka perlu tahu. Nah, sayangnya pada hari ini kita tidak banyak yang hadir. Padahal saya memang sering kalau ada tamu di depan, makanya ada kursi deret-deret gitu di depan itu, karena kalau ada orang, saya selalu bercerita. Gitu. Nah, saya mau menceritakan tentang sesuatu yang saya alami dalam kehidupan, yang mungkin agak berbeda dengan yang lain. Walaupun ini sama berjuang, kita biasanya dari orang Musi itu, kalau ke Jawa ini semuanya berjuang. Semuanya dalam keadaan sulit. Semuanya mengatasi kesulitan bagaimana cara. Tapi saya punya yang berbeda. Kesulitannya sama, cara mengatasi berbeda. Baiklah, saya mulai saja dari sejarah, dari biografi. Saya dari Kasmaran. Tahu? Ada yang tahu dusun Kasmaran? Tahu, Kecamatan Bawah Toman. Nah, dekat Bawah Toman. Saya dari dusun Kasmaran. Lahir tanggal 12 Maret tahun 39. Itu berita dari sana. Nggak tahu apa betul begitu atau enggak, soalnya kalau ditanya sana dikit. Tapi tampaknya ini valid. Di desa Kasmaran itu pada waktu saya masih kecil, saya terlibat dalam evakuasi. Kan dulu kan evakuasi. Jadi kan kalau yang masih muda, dulu waktu Belanda masuk, kita biasanya mengungsi. Nah, itu namanya orang situ sebut evakuasi. Kebetulan kakak saya itu Hizbullah. Nah, jadi kan perlu mengungsi. Ke Mangunjaya, ke Moraklini. Pulang sesudah apa namanya perang apa yang kedua itu apa serangan Belanda yang kedua, Agresi. nah, kelas yang kedua tahun 49. Waktu itu kita berhenti di Mangunjaya, pakai apa? Pakai rakit. Hidup tuh dirakit, bukan di rumah, dirakit. Rakit itu milik Jalan air, jalan sungai. rakit. Dan berhenti di Mangunjaya, persis di Mangunjaya itu serangan Belanda itu terjadi. Langsung di atas Mangunjaya itu kan pesawat terbang dan kapal laut. Saya menyaksikan dua-dua pesawat terbang yang menghantam Mangunjaya, lalu diiringi oleh kapal laut yang sistem yang tidak terlalu besar. Mudik
berputar. Itu suara Mangunjaya waktu itu seperti rasa-rasanya seperti apa namanya, orang melempar batu di atas seng. Itu kalau munculnya itu masih ingat. Nah itu sejarah di sana. Nah kemudian baru bersekolah setelah itu di Kasmaran. Di antaranya ada nyambung sekolah di Babat, dan kamu juga di Babat ya? Nah, ada di Babat. Waktu dulu Guru Ahad masih ada dulu. Gak ada lagi. Itu SMP-nya ya? Itu SMP-nya? SMP-nya itu? Bukan, SD kan SD kelas 6. SR. SD kelas 5 kelas 6 kan situ di Babat kan. Kalau sampai kelas 4 di Kasmaran. Kalau 5 6 itu di Babat kan. Gitu kan kamu juga mungkin dari Kalau SL Dusun, SMP Babat. ya. Lulus masuk SMP di Palembang, SMP 1 dalam keadaan susah. Udah dimulai lagi susah. Karena apa? Orang tua saya itu terlibat PRRI. Tidak suka Soekarno. Zaman dulu tuh gitu. Jadi terlibat PRRI. Ditahan. Akibatnya hidup dalam seadanya, sekolah. Sehingga apa waktu itu sudah dimulai dengan masalah misalnya saya kalau untuk sehari-hari itu jual koran. Koran waktu itu masih ingat saya koran pedoman gitu waktu itu. Jadi setiap pagi sebelum sekolah jual koran dulu. Malam hari ikut membantu jual apa. Kita tuh ada yang jual malam hari itu. Malam tuh jual makanan malam. Nah aku tuh ikut membantunya. Itu dalam keadaan susah. Itu belum susah betul. Sudah susah tapi belum susah. Akhirnya katakanlah kita selesai SMP, masuk SMA di Bukit Besok. Satu. Ada yang sekolah di Bukit Besok. SMA? Bukit Besok. Sekolah di Bukit Besok itu. SMA-nya baru dibuka. SMA 2. Sama satu. Lulus dari situ terus ke Jogja. Di Jogja itu kita berusaha masuk Universitas Fakultas Kedokteran di Jemada. Itu kalau ngambil ujinya tahun berapa ya? Itu tahun 60-an. 60-an. 60-an masuk. Nah, tapi saya punya sahabat di Bandung. Namanya Ibrahim Rizal. Dia itu orang aneh. Dia di Kasmaran sana ikut motong karet, motong parang. Mantap. Yang kepunyaan kepunyaan kami. Dia adalah pemotong parang. Masih muda. Tapi ketika beberapa tahun kemudian tidak ketemu, lalu saya sudah sekolah di Jogja situ, dia di Bandung sini mampu untuk memanggil saya ke Bandung untuk supaya saya sekolah di Bandung saja. Tidak tahu bagaimana dia berkembangnya, tidak jelas. Karena dia bersahabat baik dengan saya, jadi saya katanya ke Bandung aja. Itu masuk ITB barangkali katanya. Tertarik akhirnya saya melamar. Kebetulan ada ujian mau masuk ITB. Saya masih ingat saya ujian di SMA Belitung. Masuk tes ITB masuk lulus. Saya masih ingat angkanya itu 899. Ini lulus. Masuk ITB. Fakultas Teknik Sipil. Saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang atau berbakat menjadi seorang teknik sipil. Tapi saya merasa, memang dalam kehidupan saya selalu merasa apa yang orang bisa, saya mesti bisa. Itu selalu dalam diri saya tertanam. Apa yang orang bisa, walaupun itu saya bukan jurus saya. Orang-orang di Kasmaran di sana, di kampung saya, semua menjagokan saya itu sebagai sarjana hukum. Jadi jago saya, master indirected. Tapi saya tidak masuk situ, masuk sipil. Di sipil ini saya berada dalam keadaan yang sulit. Di Bandung itu sampai tahun 63, masuk tahun 60 sampai 63 itu saya itu bukannya sekolah yang benar, tetapi banyak urusan, masuk organisasi, cari duit, belum kawin sebenarnya.
Sehingga sekolah itu sampai 3 tahun itu tidak satu semester pun yang sudah pasti lulus. Itu. Lalu berpikir, daripada saya hidup menyendiri begini, yang mungkin bisa terjerumus sana, terjerumus sini, lebih baik saya kawin saja. Karena kawin itu bisa membantu saya dan bisa menghindari saya dari maksiat ya. hal-hal yang tidak baik. Akhirnya saya putuskan tahun 63 itu kawin. Enggak pacaran dulu. Lalu kawin untuk menyingkat kata sampai terus berorganisasi, sekolah berhenti yang tidak berhenti. Jadi sekolah itu Berhenti. Ya angkat aja. ditinggalkan aja gitu. Sudah tercatat tapi tidak ditinggalkan. Oh, itu. Dan kerja itu adalah berorganisasi. Nah, Nah, dalam berorganisasi ini saya cukup sukses. Walaupun tidak jadi menteri. Saya pernah jadi ketua Pro Nasional Kota Madia Bandung, jadi ketua bagian organisasi. Dan biasa rapat-rapat dengan wali kota Priyatna Kusuma. Umur baru 65. Jadi kadang-kadang saya berusaha menuakan diri supaya karena ini teman-teman udah tua-tua. Pada waktu konferensi Islam Asia Afrika, saya pernah menjadi ketua Kota Madia Bandung karena saya ketua partai. Kan dulu diakui 3 partai. Zaman sekarang. PSII, NU, PRT. Partai Islam hanya 3. Di Jawa Barat PRT hampir tidak ada. Tapi karena ini formal, maka dia ada cabang-cabang. Dan saya ketua. Jadi saya biasa rapat-rapat dengan orang-orang partai partai politik di Jawa Barat. Dan di waktu pembentukan panitia Kota Madia Bandung, bukan panitia nasional konferensi Asia Afrika, tapi panitia yang khusus bantuan dari Kota Madia Bandung, saya ketua 3-nya. Saya masih ingat teman-teman dari PSI itu Taufik Iskandar, dari NU siapa yang dari NU-nya ketua 1. Lalu di kalangan anak muda, karena waktu itu saya masih muda, juga ikut mendukung konferensi Islam Asia Afrika. Kita suka rapat-rapat di Hotel Shanghai. Ada segala macam organisasi Islam. Ada mulai dari Ansor, ada dari PSII, ada tumbuh dari partai, dari organisasi, dari mahasiswa, segala macam itu berkumpul di situ. Gunanya ini untuk mendukung, menyemarakan Asia. Saya di situ terpilih sebagai ketua umum untuk seluruh Jawa Barat. Waktu itu disebut Gemuis. Jadi NU, PSII, PRT. Karena 2 orang ini suka bersaing sama partai itu, saya yang muncul, saya yang ditonjolkan. Saya jadi ketua umum untuk seluruh Jawa Barat sampai selesai konferensi Asia. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan. Saya berjuang keras untuk melawan orang-orang mahasiswa Kristen, mahasiswa nasional, PNI, untuk melawan. Waktu itu berusaha untuk membubarkan HMI. Mereka itu berusaha untuk membubarkan HMI. Saya bertarung di segala jurusan untuk melawan mereka, untuk tidak jadi mengusir HMI dan kegiatan. Ya, karena kita dari kecilnya berjiwa Islam. Nah itu kegiatan dalam bidang itu. Kawan-kawan saya seperti Batubara, ketua PRI itu, yang dari Sumatera Utara itu, Mas Batubara. Tanjung. Karena memang saya dulu lama sampai di Jakarta. Ketua partai di Jakarta itu tahu saya. Nah itu kegiatan ini semua merongrong sekolah, merongrong juga ekonomi keluarga, sehingga seadanya hidup. Ini berlangsung sampai anak 5
tahun 70. Anak 5 tahun 70 itu udah 5 anak. Kecil-kecil. Dalam serabutan, ekonomi serabutan istilahnya. Ada kerja di sini, entah ada kerja. Sepedanya masih serabutan. Memang ada rumah di Buah Batu itu dari satu perusahaan memberikan tempat tinggal rumah, sediakan mobil, pernah gitu. Tapi tidak cocok dengan kita punya cita-cita. Sungguh pun dalam keadaan yang terpaksa begitu, tetapi apa yang kita idamkan itu tetap hidup. Bahwa kita toh tidak bisa menerima. Akhirnya apa? Saya putuskan dalam keadaan yang sulit begitu. Saya putuskan untuk kembali ke ITB. Sebab saya pikir tidak ada jalan yang lain. Kalau mau selamat, mau hidup, itu jadi insinyur. Nasib baik, ketika saya putuskan itu, saya masuk ke sekretariat ITB. Orang sana itu masih kenal saya. Lantas dia bilang, Pak, Bapak nasib baik. Tahun ini adalah tahun terakhir di mana ITB masih bisa menerima orang-orang yang model pakai model saya, yang serabutan, yang tidak sekolah lagi sudah sekian tahun. Tahun itu tahun 70. Oke, tapi Bapak harus ada 3 syarat, ada 2 syarat. Pertama, 2 semester pertama harus minimum B. Karena angka itu A, B, C dan sebagainya. Jadi minimum B. Jadi oke, saya bilang saya setuju. Dicoba. Dalam keadaan ekonomi sulit, dalam keadaan rumah di Buah Batu sana, dalam keadaan saya sekolah terpaksa sering jalan kaki ke ITB karena tekadnya yang sangat membulat. Saya berhasil keluar pada semester pertamanya itu A. Dan ketika semester kedua B. Terkabul. Akhirnya masuk jadi mahasiswa ITB sejak tahun 71. Lagi, mahasiswa lagi. Tidak mudah. Saya baru selesai tahun 77. Kenapa? Ya itu. Tidaklah sederhana menyelesaikan sekolah. Nah, dalam keadaan yang selesai tahun 77 itu, saya baru berusaha untuk bangkit. Bagaimana cara bangkit? Kan dulu itu kan sambil sekolah, itu kan sambil kerja-kerja di konsultan, kontraktor, macam. Salah satunya itu saya bekerja Biro Urip namanya, yang Katolik itu. Saya kebetulan karena tekad yang kuat ya, itu sebagai orang calon insinyur sipil, belum sipil, calon insinyur sipil, itu dipercaya untuk memimpin kantor itu dan memimpin urusan teknik sipil. Karena dia banyak perencanaan kota itu gedung-gedung besar di Indonesia. Dan saya lah yang memimpin. Padahal waktu itu baru mau jadi insinyur. Karena yang punya perusahaan ini adalah kontraktor adalah pejabat tinggi Departemen Perhubungan yang mempunyai hubungan dengan pendidikan, maka sekolah-sekolah pendidikan di seluruh Indonesia itu dibangun oleh itu, dan yang mengaturnya itu saya lah fungsi. Baru mau sipil tamat dan baru sampai selesai sipil baru setahun. Salah satu yang fenomenal adalah perencanaan gedung-gedung di berbagai daerah Jawa Barat, dan salah satu yang paling penting adalah pembangunan Studio Radio Republik Indonesia, Stasiun Pusat Jakarta, Jalan Merdeka Barat 4, yang sekarang besar. Itu saya yang punya urusan. Bukan depannya aja yang kelihatan depan, tapi yang ada yang menghubungkan gedung depan sampai ke Jalan Abdul Muiz sebelah kanan itu berlantai 6. Itu saya gitu. Baru setahun jadi insinyur, tapi sudah sanggup untuk
mengerjakan pekerjaan sipil. Itu karena tekad kita yang berjuang, apapun orang bisa, saya mesti bisa. Nah, sesudah itu mulailah nasib baik. Saya muncul di majalah. Satu-satunya majalah terbitan teknik itu dari Indonesia. Waktu itu adalah yang diterbitkan oleh Hutama Karya. Namanya Konstruksi. Dalam majalah Konstruksi yang tebal begini, ada narasi tentang RRI Stadion Pusat Jakarta. Gambar-gambarnya segala macam, termasuk gambar saya. Ini mulai nasib baik, termasuk gambar saya ada di situ. Bahwa saya itu ada konstruktor. Banyak yang terlibat dari situ. Nah, ini permulaan nasib baik. Gara-gara itu, tidak lama kemudian, direktur perusahaan besar di Jakarta, Ceria Jasa namanya, Pak, datang ke rumah saya. Rumah saya masih gubuk di jalan apa? Jalan apa? Semut. Jalan kita ini. Jalan semut bukan? Yang di itu Citiplik, dekat Citiplik. Ya, jangan gagap. Masih rumah gubuk. Masih dindingnya itu sedikit. No warung. Kalau Jalan Suci itu dulu. Direktur datang. Tidur dia di hotel dekat itu tuh. Lalu dia pagi-pagi datang saya. Nanya nama saya. Kawan. Dia mulai menawarkan proyek. Nah, ini habis gelap terbitlah terang. Dia nawarin proyek, Pak, katanya kita ada proyek dengan orang asing. Dengan Australia dan Inggris. Waktu itu membangun yang namanya BUDP, Bandung Urban Development and Sanitation Project. Yaitu yang merancang ini semua. Arca Manik, Antapani, dan saluran-saluran kota dan segala macam perbaikan kota Bandung. Saya yang ditawari itu insinyur sipilnya bersama Prof. Haji Gapar. Barangkali ada yang tahu Prof. Haji Gapar itu bapak insinyur sipil di Bandung. Dia dosen dan itu jauh di atas saya. Tapi saya berdua di sini. Oke. Kerja. Sejak itu saya ditawari berbagai proyek di Indonesia tanpa saya harus melamar. Udah punya nama soalnya. Dari proyek ini, lalu ada proyek Amerika, ada proyek Inggris, ada proyek Australia, ada proyek orang Hawaii, segala macam. Ditelepon sebelum berakhir masa tugas. Pak, Bapak berapa lama lagi di situ? Saya ada yang saya bilang pernah, saya bilang 3 bulan lagi, saya bilang, oke, kita tunggu. Dan sebagainya. Sehingga saya terlibatlah dari sejak itu dengan perusahaan-perusahaan asing sepanjang puluhan tahun. Dan berbangun. Bahkan di Bandung ini, terakhir sekali saya ada di Bandung. Dalam gara-gara dengan perusahaan asing ini kita tidak sederhana. Kita sampai ke luar negeri situ memimpin tim. Saya yang memimpin. Yang saya pimpin itu adalah pimpinan proyek Jawa Barat dari pemerintah. Saya ada fotonya di mana kita oleh orang Barat dikibari bendera merah putih di depan kantor. Dan seterusnya. Itu mulainya kebangkitan. Jadi saya juga memimpin langsung juga proyek di Jawa Barat. Bukan saja di Jawa Barat. Yang saya pimpin itu diantaranya ini saya beritahu beberapa proyek. Satu misalnya proyek 100 kota, proyek IKK 100 kota Jawa Timur. IKK itu penyediaan air minum untuk ibu kota kecamatan. Di tiap-tiap kecamatan, 100 kecamatan Jawa Timur. Saya terlibat di situ 2 tahun. Selesai. Terlibat juga proyek perencanaan lapangan terbang. Itu ingat ya, air minum itu bukan orang sipil. Tapi tekad kita tadi. Apa yang orang bisa, saya bisa. Lalu proyek lapangan terbang di 4 daerah di Indonesia Timur. Saya di
di Pulau Boriwangi, ada di Pulau di Buton, waktu itu ada di Maluku. Lalu saya juga terlibat, itu lapangan terbang memang situ. Lalu saya juga terlibat proyek apa namanya perbaikan kota di berbagai daerah. 7 medium size cities itu waktu itu dengan Australia dan Amerika. Soalnya terkam. Itu kota Denpasar, Yogyakarta. Terus? Pindah ke situ. Enggak, ini moto ini. Pendengar itu kan. Oh, pendengarnya juga perlu. Iya. Nah, terlibat dalam pelabuhan-pelabuhan, bahkan terlibat dalam pengairan, dalam proyek perikanan di seluruh pantai Jawa. Proyek tambak udang. Itu di pantai-pantai Jawa sampai ke Jawa Timur, segala macam, Sumatera Utara. Itu memerlukan perbaikan tambak, pengaturan tambak, dan itu memang sebagian pekerjaan sipil. Dan itu terlibat di situ beberapa tahun. Itu perusahaan asing, perusahaan Sibuk. Itu semua asing. Lalu terlibat lagi di Bandung ini 8 tahun terakhir, kan ini yang proyek terakhir. Kalau di Jawa Timur sudah 100 kota, ibu kota kecamatan. Sekarang di Jawa Barat 60 ibu kota kecamatan di seluruh Jawa Barat. Saya juga pimpin bersama Denmark, ini perusahaan Denmark, ininya saya Indonesia. Jadi kita berdua. Sungguh pun kita Indonesia dan mereka punya duit segala macam, tapi perusahaan itu saya yang pimpin. Saya tinggal di situ hampir sebulan. Dan sebagainya. Nah, yang di Bandung ini yang terakhir. Jadi dari semua pengalaman itu yang bermacam-macam dan berbagai proyek dan berbagai itu semua perusahaan asing. Dari sinilah bisa membangun apa yang misalnya rumah ini. Kalau enggak ya udah kita bangun. Bisa menyekolahkan anak-anak. Karena gajinya cuma cukup lumayan. Nah, saya berhenti berusaha tahun 98 ketika Soeharto hancur. Ketika Soeharto hancur, orang asing pada pergi pulang, tidak ada lagi pekerjaan, bekerja dengan gaji APBN. Nggak kuat. Makanya saya kebetulan anak-anak bilang, katanya Pak itu udah terlalu capek istirahat. Sudah segala macam proyek di berbagai daerah, usaha luar dan dalam negeri. Makanya berhenti kerja tahun 19. Alhamdulillah sampai sekarang tidak kerja, tidak pensiun, tidak kerja, tapi tetap bisa. Nah, ini suatu perjuangan dari ada dunia politik yang hampir sukses. Kalau saya tidak terlalu sengsara, saya yakin saya sudah jadi menteri. Paling tidak. Karena memang kita termasuk orang yang punya semangat tinggi dan punya cukup kecerdasan untuk mengikuti pidato-pidato seperti itu. Cuma mungkin Tuhan menjaga. Saya itu, kenapa bisa begitu? Saya itu sejak dari SD, masih SD di Kasmaran, SMP, SR itu, sekolah ya waktu saudara ya, itu saya sudah konferensi di Jakarta. Sudah ikut konferensi di Jakarta. SMP kalau nggak salah ya. Waktu itu kan orang tua saya itu kan PSII partainya. Dulu di daerah itu terkenal PSII. Dan orang tua saya itu termasuk pemimpin yang diketahui oleh orang banyak. Makanya sering kalau ada konferensi PSII di Jakarta, dekat dan saya yang mendampingi. Nah itu pengalaman itu tampaknya terbawa kuat. Bahkan saking populernya waktu itu Pak itu di Kasmaran itu Aruji Kartaminata. Waktu itu ketua partainya itu Aruji Kartaminata. Aruji Kartaminata itu pernah turun ke daerah Sekayu sampai Bapak itu. Dan tidurnya di rumah saya. Ketua partai PSI.
Nah, ini menjadi cikal bakal saya ketika sudah itu menjadi. Nah, jadi yang perlu diingat, variasi daripada semua pekerjaan itu dalam keadaan susah. Apalagi waktu berorganisasi. Tidak seperti sekarang, gampang cari duit. Kalau dulu itu enggak, dulu itu kan murni. Jadi kita, nah inilah yang hendak saya gambarkan kepada anak-anak tentang bagaimananya kalau kita mempunyai tekad, Tuhan akan sampai bisa membangun rumah ini misalnya. Itu sebenarnya semuanya sama sekali saya menganggap bahwa saya itu tidak pantas. Memang oleh karena seolah-olah saya sudah di-force, ada kekuatan lain yang memforce, saya bisa. Kalau kita zaman dulu itu belum seperti sekarang bahwa orang korupsi apa belum itu masih murni. Nah, jadi begitulah kira-kira cerita saya. Barangkali tidak lengkap seperti yang saya Itu yang paling berkesan dalam perjalanan sejarah kehidupan Kak Oni itu masalah apa dan bagaimana teknik mengatasinya? Yang paling Berkesan dan barangkali juga adalah yang paling menyulitkan saat itu. Kalau masalah cinta gimana? cinta. Masalah cinta iya. Kalau mau diceritakan masalah cinta ini kan ini fakta yang karena dulu itu tidak seperti sekarang. Sekarang insinyur nggak begitu berharga. Kalau dulu waktu zaman saya dulu Senang banget dapat anak ITB katanya. waktu saya zaman dulu Bangga punya ITB walaupun. itu insinyur itu berharga sekali. Saya pernah bertugas di Seven Medium Size Cities di Padang karena salah satu kota yang harus diperbaiki itu Padang. Saya tidur di sebuah hotel. Saya tidak tahu menahu apakah di situ ada siapa. Biasa kita tidur. Tapi tiba-tiba pada suatu hari, karena saya situ alama, saya didatangi oleh 3 wanita. Ini cerita yang benar ya. Iya. Inilah Padang. Saya tidak tahu apa Padang. Jangan bohong. Didatangi oleh 3 wanita. Wanita itu menghadap ketua hotel. Dia mau melamar saya. Di Padang ya? Iya melamar di Padang. Saya tercengang. Tercengang. Lalu saya tanyakan dengan si bos itu yang punya hotel. Pak, kenapa Pak? Kok ada yang tahu saya dan lalu jawaban pertanyaan. Ini real. Satu cerita. Saya hanya jawab ketika dia mengajukan lamaran, mau melamar saya di depan ini dihadiri oleh yang punya hotel. Saya jawab bahwa saya sekarang belum berpikir. Saya beri kesempatan saya berpikir. Itulah jawab saya pada waktu itu. Dan akhirnya nggak jadi kan. Nah, itu kalau pertanyaan di bidang itu salah satunya. Tapi yang lain yang dikatakan paling berkesan sebenarnya bagi saya semua itu karena perjuangan. Apa yang paling berkesan? Saya merasa berkesan bahwa saya bersyukur bahwa saya diberi oleh Tuhan suatu jiwa, suatu pribadi pejuang yang tidak dapat tidak bisa dileha-lehakan. Kelihatan sama sekarang sikap saya dalam sehari-hari masih sikap orang pejuang. Kalau saya bicara dengan anak-anak dan pantang mundur. Kalau saya ditunjuk, Pak, Bapak mengelola suatu proyek yang bukan urusan saya. Saya segera ingat keyakinan saya. Kalau saya tidak bisa, orang lain apalagi lebih tidak bisa. Nah, dengan keyakinan ini, saya maju. Sukses. Walaupun proyeknya bukan proyek sipil. Dari berbagai-bagai proyek lapangan terbang. Mana ada saya pengalaman walaupun pernah belajar lapangan terbang.
proyek air apa tuh pertambahan di seluruh Jawa Timur sampai Pasuruan sampai ke Sumatera. Proyek air minum. Nah, jadi di sini sebenarnya ada suatu tali yang bisa ditarik, istilahnya benang merah. Sebenarnya bagaimanapun manusia, kalau saya narik benang merah, bagaimanapun manusia mau memutar atau mau berpikir apa, tapi kita tidak lepas dari suatu garis, suatu pengarah. Coba ketika mau masuk ITB, ketika saya sadar begitu, ITB ternyata harinya terakhir tahun itu. Coba kalau terlambat, Puan Madani, Puan Madani itu sampai heran, kamu itu gimana sih? Karena dia itu erat kan dengan saya kan dengan Puan Madani, saling bantu. Kamu tuh gimana sih? Mau sekolah kembali gimana? Makan untuk sehari-hari keluarga ini aja nggak bisa, nggak ini. Sedangkan kamu mau pergi ke ITB itu tidak ada pekerjaan, tidak apa. Saya bilang apa dengan Puan waktu itu? Puan, tukang beca itu bisa makan dan bisa hidup. Saya mesti lebih dari itu. Saya tidak peduli nanti bagaimana. Yang penting saya tetap berusaha. Istri saya kirim ke kampung. Ini istri itu dikirim ke mertua. Saya punya tekad ITB di atas segala-galanya. Uang tidak ada, dari Buah Batu ke ITB jalan kaki. Sekian tahun. Jadi bukan sehari 2 hari. Kalau uang sedang tidak ada, mesti saya jalan kaki. Itu masih kuliah ya? Kuliah di ITB. Buah Batu itu di mana sekarang ya? Buah Batu itu kan di situ. Bukan maksud aku Kenayakan itu dekat rumahnya Pak apa? Ini yang kawan kamu orang oke dia. Udah. Ini. Buah Batu. Ya. Itu jalan kaki. Jalan satu, ITB. jalan batu. Karena apa? Di dalam diri itu ITB di atas segala-galanya. Tidak ada yang tidak ada kompromi. Orang di kampung kawin silakan. Orang di kampung saya. Nah, yang begini ini tidak gampang di setiap orang. Yang begini inilah yang membawa suksesnya. Ya. Nah, saya ingin bahwa yang begini itu ada di anak-anak kita. Suatu jiwa yang pantang mundur. Anak-anak kita sekarang nggak ada yang mau dari Buah Batu ke ITB jalan. Nah, itu tekad yang kuat. Ya. Teknologinya beda, Pak. Dan saya kan dulu mempersiapkan diri gimana? Saya punya karakteristik ke depan. Saya masih kuliah di ITB, belum selesai. Tapi saya sudah membayangkan saya yang akan datang menjadi seorang insinyur yang harus punya bahasa Inggris. Kalau saya tidak bisa bahasa Inggris, saya tidak akan maju. Karena bahasa Inggris itu sama pentingnya dengan titel itu sendiri. Ini tekad. Saya mulai saat itu berjuang belajar bahasa Inggris sendiri. Tidak punya. Saya beli buku-buku, saya baca itu, saya ngomong di mana bahasa Inggris, naik mobil naik bahasa Inggris, di rumah ngomong bahasa Inggris, semana-mana saya bahasa Inggris untuk mempraktek bahasa Inggris karena tahu bahwa ini sangat berharga, masa depannya sangat bagus. Demikian rupa kalau saya kerja naik mobil sepanjang jalan itu apa yang saya lihat saya sebut dalam bahasa Inggris sendiri di mobil, sendiri juga ngomong. Sakingnya mau bertekad supaya nanti sesudah selesai nanti saya bisa. Apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan. Terjadilah pekerjaan perusahaan asing. Coba kalau bahasa Inggris saya nggak bisa, nggak jalan sih. Dan nggak ada perjuangan gitu ya. Nah, jadi kita sudah tahu dari dulu. Kita sudah mengintip ke depan apa yang akan terjadi sekian tahun kemudian dan kita sudah persiapkan. Ini salah satu yang juga luar biasa. Nah, dengan itu maka saya sepanjang kira-kira 15 tahunan atau lebih saya dari Inggris ke Inggris, berbagai bangsa. Nah, dan itu masih bisa dipakai sampai sekarang. Kalau orang bisa bahasa Inggris sampai sekarang yang mahir. Saya sering dapat pujian
Lalu saya sedang di kantor, ada teman-teman Indonesia datang. Lalu saya sedang berhadapan dengan orang asing, ngomong bahasa Inggris. Mereka mengatakan, wah, bahasa Inggris itu dulu. Ketika saya bahasa Inggris itu saya perlukan. Sekarang enggak. Nggak diperlukan lagi ya. Nah, kalau dulu kemana-mana saya kasih. Nah ini sebagian, tidak bisa menceritakan sampai kemana-mana. Tapi saya berharap kita ada kesan. Barangkali kita punya anak, punya apa, ya anak, kita bisa tularkan pada mereka semua. Yang penting harus punya tekad. Kalau kita punya tekad, Tuhan akan mengabulkan. Asal kita serius. Tuhan itu tidak mengabulkan hanya kita berdoa saja. Berdoa. Orang berdoa kita ikut berdoa. Itu tidak begitu. Tuhan itu ingin orang yang serius. Kalau orang berdoa itu dia tahu apa arti doanya dan mau kemana dia doanya. Bukan hanya baca aja. Nah, inilah yang sebenarnya saya mau bicara yang kedua mengenai sedikit mengenai soal agama. Saya sebenarnya mengikuti dunia Islam. Saya belajar agama itu bukan cara biasa. Belajar agama dengan ini apa namanya? Ya masjid. Saya dengan Quran. Saya baca Quran. Saya belajar Islam. Makanya anjuran saya pada anak-anak saya dan kepada kita semua juga. Belajarlah Quran secara akademik. Belajarlah Islam dari Quran secara akademik. Artinya kita belajar itu semacam kita sekolah. Kita harus tahu apa maksudnya ucapannya, mau kemana ucapannya, hubungannya dengan kalimat yang mana di Quran itu hubungannya, kait mengaitnya itu sehingga kita tahu apa yang dimaksud oleh ayat-ayat itu. Perhatikan kata orang, apa namanya gajah. Kalau kita hanya melihat gajah dari depan dan merasa sudah pinter dan merasa itulah gajah, keliru. Karena itu bukan gajah. Kita ada lagi orang bilang dari belakang dari ekornya, gajah tuh begini, oh nggak bisa begitu. Gajah tuh ada ekornya panjang begini. Hanya gitu saja. Keliru. Kita tidak menemukan gajah. Ini namanya belajar akademik, secara akademik. Pelajari semuanya, kompromikan, satukan, ambil pengertiannya, intinya itu ambil. Apa yang diinginkan oleh Tuhan? Kalau Tuhan itu tinggi, Tuhan itu bukan cele-cele semacam kita yang bisa ngomong biasa-biasa. Tuhan itu tinggi. Apa yang dia katakan itu tidak mudah diterima. Karena dia tinggi dari kita. Oleh sebab itu belajarlah secara akademik. Jangan belajar hanya ya Tuhan itu kasih sayang ini nggak ada ujungnya, ada bakal begitu, tidak bisa. Itu bukan akademik. Kita bisa bolak-balik dengan Quran ini dari sini kenapa dia ngomong begini, lalu kita balik ke sana kenapa jadi begitu, lalu dikompromikan ini. Oh ternyata gajah itu begini, kompromi daripada ini. Oh terjadi gambaran gajah. Baru kita tahu Islam itu yang sebenarnya. Jadi jangan baru tahu kaki sudah gajah ya. Gajah. Nah yang kebanyakan di kita adalah begitu. Nah ini menyebabkan kisruh di dalam dunia Islam. Cekcok di mana-mana antara satu mazhab ke mazhab lain, antara satu kelompok ke kelompok lain, karena masing-masing bertikai oleh yang berbeda-beda begitu. Karena tidak punya kebulatan. Ini yang saya sedihkan. Mau mengubahnya bagaimana enggak? Makanya dunia Islam itu sekarang yang kita lihat sungguh menyedihkan. Tahun seberapa ada haji? Tempat yang tidak damai Tahun ada di Islam. haji? Tempat yang tidak cocok ada di Islam. Hah? Tempat yang 75. miskin ada di Islam. Oh. Kenapa bisa jadi yang Nah ini karena kita bukan nggak suka Islam, tapi kita sedih melihat bahwa kita tidak sampai kepada Islam yang sebenarnya. 75 itu Lalu yang kedua, ya haji. kita harus menghayati
Aku hadis. tahun 2000. Bukan mengetahui ya, Waktu menghayati itu artinya tahu dan kita menjalankannya, bersabda itu menghayati. Kita harus menghayati hadis dan ajaran semuanya. waktu kamu tuh masih Kenapa? muda. Kita ceramah di mana-mana, pernah dengar macam-macam, tapi kita tidak melaksanakannya. Banyak yang kita ceramahin tahu, tapi kita tidak melaksanakan. Itu namanya tidak menghayati. Dari dusun mana Itu kamu? mengetahui, itu mendengar, tapi tidak Dusun menghayati. mana? Yang kita butuhkan menghayati. Ilmiah, secara ilmiah. Contohnya di masjid. Aku tuh banyak Aku kayak ceramah. Kita itu kalau ketemu dengan itu kita salam lebih dulu. Kan Nabi kan kalau salam lebih dulu, kalau salam lebih dulu itu kan lebih afdol, lebih. dulur-dulur kayak Coba kenyataannya. Ada yang mau salam lebih dulu, apalagi kalau dia di atas. kejaksaan ngejar Mau kita dulu yang salam. Hah? Baru dia angkat jadi Wah, apa di masjid. Kalau tadinya biasa salam, sekarang dia nggak mau lagi salam duluan. Dia salamnya kemudian. Nah ini itu tidak menghayati namanya. masih Kalau orang dulur menghayati aku itu, terikuti. ikuti, aku tahu apa yang diajar. Dan banyak lagi ya. Pak Eri juga mesti tahu. Pak Eri tahu bahwa di antara kita kan banyak yang suka kelewatan-kelewatan. Sudah tahu bahwa Islam itu mengajarkan, akhlak Islam itu mengajarkan kita tidak boleh berprasangka buruk. Tapi kita kenyataannya enak aja, sangat buruk. Oh Jokowi itu apa? Wah ini apa? Padahal belum tahu apa-apa. Apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Jokowi itu apa segala itu. Soalnya sudah nggak suka. Ini kan prasangka buruk. Itu satu contoh. Dan lain-lain. Ini bukan saya pro Jokowi, tapi ini contoh. Banyak lagi. Belum apa-apa, prasangkanya sudah buruk. Padahal sudah sering dengar di telinga kita, di masjid-masjid di mana. Berprasangka buruk itu tidak boleh dalam Islam. Jelek, akibatnya jelek. Pikir ini sendiri. Alami aja sendiri. Kalau prasangka buruk itu perasaan badan kita nggak enak. Lalu menimbulkan permusuhan. Lalu salah tafsir. Salah pengertian. Itu gara-gara berprasangka buruk. Coba kalau kita berprasangka baik. Kan akan banyak teman kita. Daripada banyak musuh. Salah satu daripada Islam itu adalah memperbanyak musuh, teman daripada musuh, mengeliminir musuh, bukan mencari musuh. Nah ini juga tidak disadari. Ini yang saya suka sedih. Saya melihat keadaan orang kita itu sebenarnya sedihnya itu adalah karena mereka mendengar, mereka tahu, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Nah, saya berharap kita semua itu kalau tahu satu, kerjakan satu. Itu ada ajarannya kan? Coba baca. Kalau kamu tahu, kerjakan. Dan kalau kamu tahu, katakan ke orang lain kalau itu baik. Dan kerjakan aja. Gak usah banyak cincong, gak usah banyak ngomong. Nah, yang namanya Islam yang bisa kita inginkan adalah Islam yang tahu, memahami, menyadari, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang kurang di kita. Saya tahu banyak orang kita pintar, tapi kurangnya melaksanakan. Nah jadi dua macam ini memang saya udah lama merasa sedih gitu, merasa nggak enak kepada. Jadi kalau saya belajar tuh, Quran saya nggak pernah utuh. Karena saya jika perlu saya coretin, saya kasih tanda di sini, ini begini, ini lalu saya balik sini nih, tulis hubung dengan halaman sekian, balik situ, itu. Ini namanya akademik. Nah, insya Allah kalau dengan begitu kita akhirnya tahu gajah yang sebenarnya. Mata, muka, buntut, kaki, sini. Oh iya ya ternyata begini. Nah ini sudah cukup panjang, saya kira barangkali saja ada manfaat karena niat saya sebenarnya niatnya ingin, karena orang udah tua itu kan niatnya baik saja. Niat ingin kalau bisa memperbaiki orang lain,
kalau bisa menolong orang lain, kalau bisa membangkitkan kebaikan yang lain, sebagainya. Apa yang saya tahu saya harus beritahu. Walaupun barangkali bapak-bapak semua itu lebih tahu dari saya, tapi yang saya tahu ya pantas saya kasih tahu lagi lah barangkali supaya mengingat. Gitu. Baik. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, Panjang lebar. demikianlah dengan panjang lebar Kak Uni sudah menjelaskan begitu perjuangan hidupnya mulai dari sekolah rakyat, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi dan bahkan sampai dengan bekerja. Mudah-mudahan dari panjang lebar tadi kita dapat memetik beberapa hikmah di antaranya. Di sana itu ada nilai-nilai perjuangan, padat sekali, syarat sekali. Lalu nilai-nilai agamis ada juga di dalamnya itu. Lalu nilai-nilai kebersamaan. Saya dengar itu banyak juga sana itu. Dan nilai-nilai politik di sana juga ada, nilai-nilai ekonomi. Jadi pada intinya bahwa kita hidup itu tidak boleh hanya diam saja, tetapi dengan penuh perjuangan, insya Allah cita-cita kita akan terkabulkan. Dengan cita-cita kita, dengan upaya kita, dengan tekad yang bulat, dengan semangat yang tinggi, insya Allah tujuan kita akan terkabulkan, akan tercapaikan. Itulah yang digambarkan oleh Kak Oni tadi, dari dia SD sampai dia menjadi insinyur, lalu dia berumah tangga dan sampai dengan membangun beberapa tempat di kota Bandung ini, bahkan di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya bagi kita semua yang mendengarkannya, baik itu adalah nilai-nilai perjuangannya, nilai-nilai agamisnya, nilai-nilai semangatnya, dan kebersamaannya. Baik, itu saja barangkali yang kita dapat simak dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Oni tadi. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tanya jawab. Kalau ada hal yang lain ingin dikomentari tentang yang tadi, ada rencana itu pertemuan akan datang itu kita mengadakannya itu di luar rumah. Nah, setuju kira-kira ini ya? Setuju ya? Ya, nanti di grup akan kita sampaikan siapa nanti panitianya, jauh-jauh hari kita sampaikan di mana bagaimana situasinya, nanti kita akan sampaikan lengkapnya di dalam grup. Baik, itu saja. Kak Oni, ini sudah bukan agak ya, memang sudah siang. Kami sangat terima kasih atas segala sambutan dan penerimaan pada siang hari ini, pada Kak Oni dan juga kepada Ayu. Terima kasih sekali Ayu. Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Itu saja barangkali, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang satu mau terima kasih aku pada hadirin. Terima kasih kamu atas undangannya. Kedua, atas kenyataan bahwa dengan adanya pertemuan ini ada minat untuk memberesin rumah ini. Masih ada minat. Tadinya rumah ini nggak ada yang ngurusnya. Kamar apa, lantai segala macam. Karena orang udah tua-tuaan. Betul. Kamar banyak. Penerangan apa segala macam itu seadanya aja. Gara-gara ada pertemuan ini, ada izin lah sedikit kita, ada itu. Akhirnya bisa diberes-beresin. Itu hikmah, ada hikmahnya ya. Jadi terima kasih. Dengan begitu saya jadi bisa rumahnya agak beres sedikit. Selama ini nggak ada. Selama ini kumuh ya. Selama ini kan kumuh ini Iya, kadang-kadang ada kamar nggak pernah dimasuki. kamar yang nggak pernah dilihat dia kan. Ayo kalau ini kami ingin pamit ini. Ayo. Disuruh sama dia mas. Ayo. Sukses. Berapa cocong? Cocong berapa? 4. Mas 10. Ada belasan ya di. Iya. Yang paling besar kelas 3 SMA. Anak-anak Nopi kan kelas 3 SMA.
lagi keterima. Udah SMA sekarang. Kelas 3 SMA. Cucuku kasih gitu. Ya, itu bisa. Iya, yuk. Ayo, ayo. Oh, yang baby. Pakai dulu. Wah, ya, Bek. Adanya lengkap tuh. Ya, Bek. Ayo. Yuk, lahir batinnya sampai ketemu panjang umur. Amin, amin, amin. Ayo, Bek. Panjang umur. Masih ada umur salam ke Bek Daya. Ayo, tapi nggak jauh ya. Jauh. Nikah cuman galak ketemu. Oh, gitu. Om pamit, Om. Ya, ya, ini. Ya, Epi. Ayo, pamit ayo. Ayo di depan, ayo. Oh, nyelam Alhamdulillah, Nen, Nen. Tapi kita tidak gambar barang. Hah? Gambar barang eh. Ayo, keluar dulu. Gambar dulu barang. Mau welcome dulu. Ayo, kumpul dulu, foto-foto dulu. Gambar dari situ. Ayo. Sok, rapat. Rapat. Ayo, masih ada yuk. Foto dulu. Belum siap kali. Kurang. Masuk, dulu. Ada. Sok, siapa yang mau ganti foto? Sok. Sok, biarin. Oh, foto saja. Catar. Mana kau yang wanita? Ya heboh. Nah. Ada. Siap pokoknya. Saya nggak